Setelah pertemuannya dengan Vania di rumah sakit, Kinan diganggu oleh mimpi buruk setiap malam. Dan mimpi buruk itu selalu sama. Itu selalu tentang kematian. Meskipun lebih spesifik, ini tentang kematian. Dia memimpikannya kematiannya sendiri. Dia menghabiskan waktu lama di rumah sakit, perlahan-lahan disiksa oleh penyakit sebelum dia meninggal. Mimpi lainnya adalah tentang kematian putranya, Farel. Dalam mimpinya, setelah Elena menikahi Vano, dia dengan cepat menghasilkan pewaris lain untuknya. Setelah itu, seluruh keluarga menyukai kedatangan anak itu di keluarga Dirgantara. Farel, yang diabaikan, memilih untuk melarikan diri dari rumah, tetapi akhirnya dibunuh secara brutal oleh saingan dan musuh keluarga Dirgantara. Kinan akan menakut-nakuti dirinya sendiri setiap kali mimpinya memperbesar kematian mengerikan Farel. Dia mengabaikannya ketika dia pertama kali mengalami mimpi buruk ini. Dia mulai khawatir ketika itu terjadi untuk kedua kalinya. Kemudian terulang untuk ketiga dan keempat kalinya. Dia telah mengalami mimpi buruk yang sama selama 4 hari berturut-turut. Meskipun Vania mengutuk mereka, ini terlalu supernatural. Pasti ada yang salah, tapi dia kesulitan mencari tahu apa. Apakah dia tiba-tiba memperoleh kemampuan untuk memprediksi masa depan? Kinan berjalan keluar dari kamarnya dengan linglung. Dia menuruni tangga ke ruang tamu dan melihat Gavin menonton pertandingan sepak bola di televisi. Saat itu pukul 4 pagi. Ketika Gavin melihatnya bangun sepagi ini, dia bertanya dengan heran, "Kak, mengapa kamu bangun pagi-pagi sekali? Apakah kamu merasa tidak enak badan?" Kinan menggelengkan kepalanya. "Aku baik-baik saja, aku hanya ingin pergi ke dapur untuk mengambil segelas air." "Oke Kak." Gavin kembali melihat pertandingan sepak bola. Kinan menuangkan segelas air untuk dirinya sendiri dan bergabung dengan Gavin di sofa. Dia mengambil 2 teguk air perlahan dan berkata dengan acuh tak acuh, "Sebenarnya, aku belum tidur." Gavin menoleh padanya dengan rasa ingin tahu. "Lalu apa yang kakak lakukan? Apakah suara TV terlalu keras?" "Tidak, tidak apa-apa. Aku sebenarnya sedang membaca novel." "Novel apa yang begitu menarik, sehingga kakak terjaga sepanjang malam untuk membacanya?" "Tidak, itu karena aku tidak bisa tidur sehingga aku mengambil novel acak untuk dibaca, bukan sebaliknya." Itu adalah cerita aneh yang dimulai dengan karakter utama yang memiliki mimpi yang sama berulang-ulang. "Aku tidak bisa memahaminya, jadi aku akhirnya menyimpannya." Gavin berdiri dengan penuh minat. "Kak, itu pasti novel reinkarnasi." "Reinkarnasi?" Kinan mengulangi kata yang tidak dikenalnya. "Yah, pada dasarnya karakter utama entah bagaimana kembali ke masa lalu, tetapi mereka tidak menyadari bahwa mereka telah bereinkarnasi. Sebagai bukti, ingatan itu kembali kepadanya dalam bentuk mimpi yang berulang, mengingatkannya bahwa dia memang telah bereinkarnasi. Dengan kata lain, peristiwa dalam mimpinya, biasanya tragedi, adalah hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Karakter utama dikirim kembali ke masa lalu untuk mengulang hal-hal tertentu, dan untuk membuat kembali pilihan tertentu untuk mencegah tragedi terjadi. Kinan bingung, hal seperti ini bisa terjadi di kehidupan nyata? Tentu saja tidak, itu benar-benar fiksi. Tapi aku harus mengatakan mereka cukup menarik. Kak, bagaimana mungkin kamu tidak pernah mendengar tentang genre setenar reinkarnasi? Kamu pasti harus melihat-lihat Red Novel Fools ini. Tidak hanya reinkarnasi novel tetapi juga perjalanan waktu dan genre yang aku sukai untuk dibaca, transmigrasi. Gavin terus mengoceh tapi Kinan berhenti memperhatikannya. Pikirannya terpaku pada kata reinkarnasi sebagai gantinya. Mungkinkah dia bereinkarnasi? Dia telah bereinkarnasi untuk mencegah kematian mengerikan yang akan menimpa masa depan Kinan dan Farel. Kinan kembali ke kamarnya dan mulai meneliti arti reinkarnasi.
Tidak ada definisi yang cocok dengan ide yang ada di benaknya. Selain pengalaman religius, reinkarnasi yang dibicarakan Gavin memiliki karakter utama yang biasanya mengingat kehidupan mereka, atau hal-hal yang telah terjadi pada mereka di masa depan sebelum reinkarnasi mereka. Namun, Keenan hanya bermimpi tentang gambar dirinya dan kematian putranya. Mungkinkah miliknya masih dihitung sebagai reinkarnasi? Atau apakah itu sesuatu yang lain? Keenan tidak dapat menemukan jawabannya, tetapi untuk beberapa alasan, dia tidak dapat menghilangkan perasaan bahwa ini adalah sesuatu yang harus dia tangani dengan waspada. Dia tidak mau mempertaruhkan nyawa putranya dengan memperlakukannya mau tidak mau. Farel adalah segalanya baginya. Dia sudah melakukan banyak kesalahan olehnya, jadi dia tidak bisa mengambil risiko lagi ketika itu terjadi padanya. Keenan sangat takut mimpinya menjadi kenyataan. Karena itu, untuk memastikan mimpinya tidak menjadi kenyataan, Keenan harus pergi ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan tubuh. Dalam mimpinya, Keenan meninggal karena sakit. Dia masih muda ketika dia meninggal, jauh sebelum kematian Farel. Jika mimpinya benar, maka pasti ada yang salah dengan tubuhnya. Dengan kata lain, kebenaran akan terungkap dengan kunjungan ke rumah sakit. Sebelum matahari terbit, Keenan pergi ke rumah sakit. Ketika dia tiba, sudah ada antrian panjang pasien. Keenan mengisi formulir yang diperlukan, dan menghadiri diagnosa. Akhirnya, laporannya tiba. Mereka menemukan tumor di otaknya. 1 bulan sebelumnya, ketika Keenan terlibat dalam kecelakaan mobil, dia menjalani pemindaian CT, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Namun, hanya dalam sebulan, sesuatu seperti tumor telah tumbuh di dalam otaknya. Dan itu tidak kecil. Dokter mengatakan itu mungkin ganas, sehingga dia menyarankan agar dia menjalani kemoterapi sesegera mungkin. Pembedahan adalah pilihan terakhir karena tumor ditemukan dalam posisi canggung. Risiko operasi terlalu tinggi. Selanjutnya, tingkat keberhasilan pengangkatan tumor hanya 5%. Kesimpulannya, kemo adalah pilihan terbaik Keenan, meskipun itu bukan solusi yang paling efektif. Itu tidak terlihat bagus untuk Keenan. Mimpi buruknya mungkin saja menjadi kenyataan, yang berarti dia akan mati dan Farel juga akan mati. Hatinya seakan-akan jatuh ke lantai ketika Keenan memikirkan kemungkinan itu. Keenan tidak takut mati, tetapi dia tidak bisa membiarkan putranya meninggal di usia yang begitu muda. Keenan membuat keputusan di rumah sakit, dia harus bertemu Vano. Vano sedang rapat ketika dia menerima teleponnya. Keenan bertanya melalui telepon, "Apakah kamu bisa bertemu hari ini? Aku memiliki sesuatu untuk dibicarakan denganmu." Ini adalah pertama kalinya Keenan secara aktif mencarinya setelah perceraian mereka. Vano segera membatalkan pertemuan, dan pergi menemui Keenan. Untuk beberapa alasan, baru-baru ini, pikirannya terus berputar di sekitar Keenan. Tidak ada hari berlalu tanpa dia memikirkannya. Karena itu, Vano mengosongkan jadwalnya begitu dia mendengar permintaannya. Vano sendiri tidak menyadari betapa dia ingin melihatnya secara langsung. Vano tiba dengan cepat di kafe tempat Keenan memilih untuk bertemu. Saat itu di tengah hari kerja sehingga kafe itu praktis sepi. Saat Vano masuk, dia melihatnya duduk di sudut. Keenan mengenakan blus sederhana tanpa lengan, tanpa riasan, dan tanpa aksesori mencolok. Ini memamerkan daya pikat alami Keenan, mekar seperti melati yang elegan dan murni. Vano berhenti untuk mengagumi Keenan sebelum mengambil langkah lebar ke mejanya. "Apa yang ingin kamu bicarakan?" tanyanya sambil duduk. "Minuman apa yang kamu inginkan?" Keenan bertanya alih-alih menjawab. "Cappuccino." Keenan membantunya memesan cappuccino, menatapnya dan berkata, "Vano, aku punya sesuatu yang perlu aku bicarakan denganmu." Vano menyesap kopinya, mengangkat alisnya sedikit dan bertanya, "Katakan padaku."
Dia siap untuk menyetujui setiap tuntutannya. Namun, dia benar-benar dibutakan oleh apa yang dia katakan selanjutnya. Aku ingin hak asuh anakku. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.